Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Dunia Pendidik kali ini teman-teman akan membahas tentang rumus dasar atau bagaimana sih cara menggunakan rumus-rumus dasar di Microsoft Excel bagi kita yang mau tes admin di sebuah perusahaan, teman-teman. Untuk rumus dasar yang ini kita akan membahas 9 rumus ya, teman-teman, untuk di bagian ini. Nanti bagi teman-teman yang ingin tahu bagian selanjutnya bisa ditonton ke video-video saya selanjutnya. Maka dari itu, silahkan yang baru bergabung untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya sudah mempunyai data nilai siswa ya, teman-teman. Nah, untuk rumus yang pertama kita akan mengetahui rumus total nilai daripada sebuah siswa ya. Nah, langsung saja teman-teman, untuk rumusnya kita ketikkan sama dengan kemudian sum. Nah, untuk total ini diblok dari nilai mata pelajaran siswa dari matematika sampai IPS ini, teman-teman. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita sudah mengetahui teman-teman total nilai siswanya. Kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah atau diklik 2 kali pada bagian tambah. Oke, ini kita sudah menggunakan rumus sum atau rumus penjumlahan. Kemudian cara mencari nilai rata-rata sebuah siswa adalah teman-teman ketika sama dengan, kemudian teman-teman klikkan average. Oke, teman-teman, sama dengan average untuk mencari nilai rata-rata dan blok kembali di sini, teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kurung tutup, enter. Maka nilai rata-ratanya adalah 132,5. Kemudian kita langsung saja blok ke bawah seperti itu. Oh, sorry teman-teman. Kita ulang ya, average. Kita pakai yang ini, teman-teman. Kemudian di blok di lembar pelajaran. Oke. Tadi kita ngebloknya sampai total nilai ya, teman-teman. Tapi bloknya cukup nilai mata pelajarannya saja. Kemudian setelah ini kita klik 2 kali atau blok ke bawah. Oke, kita sudah mencari nilai rata-rata. Kemudian kita akan mencari banyaknya murid di kelas. Oke, ini teman-teman ya. Nah, untuk rumus banyaknya murid di kelas, teman-teman bisa menggunakan rumus count ya, teman-teman. Sama dengan count. Oke, teman-teman, kita blok saja pada bagian nilainya. Kurung buka, enter. Oke, berarti ternyata banyaknya murid di kelas itu ada 10 ya, teman-teman. Nah, untuk data yang seperti ini mungkin bisa dilihat oleh mata banyaknya berapa murid, tapi ketika teman-teman mempunyai murid yang lumayan banyak, ratusan atau bahkan puluhan, itu tidak mungkin kita menggunakan cara manual, teman-teman. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus count ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahuinya lewat nama, teman-teman, itu teman-teman tadi cukup menambahkan huruf A ya, teman-teman. Kalau misal count itu untuk mencari tahu dengan nilai angka, terus misal konta itu dengan nama murid. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita contohkan ya yang konta. Blok nama muridnya, tutup. Nah, maka jumlah total nilainya adalah jumlah murid yang ada di kelas adalah 10, seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian kita akan mencari tahu nilai rata-rata tertinggi siswa. Oke, teman-teman. Untuk nilai rata-rata tertinggi kita menggunakan yang namanya average ya, teman-teman.
Nah, kemudian kita akan mencari tahu nilai rata-rata tertinggi. Nah, untuk mencari tahu nilai rata-rata tertinggi, teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya max. Oke. Kemudian teman-teman bisa blok pada bagian sini, pada bagian rata-rata nilai. Kemudian kurung tutup, enter. Oke, kita sudah mengetahui nilai rata-rata tertinggi di sini adalah 88,7. Oke, coba kita cari tahu ya, apakah benar nilai 88,7 adalah nilai rata-rata paling tinggi. Oke, di sini ya, nomor 5. Ternyata Dewi ini mempunyai nilai rata-rata yang paling tinggi. Oke, selanjutnya teman-teman, kita mencari nilai rata-rata terendah. Ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan min, teman-teman. Kita blok, jangan lupa kurung buka. Oke, ternyata nilai rata-rata paling rendah atau paling kecil adalah 47. Oke, betul ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita sudah menggunakan beberapa rumus, teman-teman. Saya tuliskan di sini rumusnya. Yang pertama rumus sum, kemudian average, kemudian rumus count ya, count atau konta misal. Kemudian teman-teman menggunakan rumus max, kemudian rumus min. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan coba menggunakan rumus if ya teman-teman. Nah, rumus if ini digunakan ketika kita mencari banyaknya sebuah data yang lulus atau tidak lulus. Semisal untuk di kasus seperti ini lulus tidak lulus ya teman-teman. Nanti di kasus-kasus lain bisa juga misal tepat waktu atau telat. Nah, untuk kasus seperti ini, kasus nilai, itu kita akan mencari tahu apakah siswa tersebut lulus atau tidaknya. Oke, maka kita gunakan rumus teman-teman di status ya, sama dengan if. Nah, kemudian kita blok pada bagian nilai rata-rata ya. Kemudian kita blok. Sorry teman-teman. Nah, ketikkan pada keyboard teman-teman lebih dari sama dengan, oke, 65, koma, komanya terlalu banyak, tanda kutip, lulus teman-teman. Lulus, kemudian tanda petik lagi. Oke, ini coba kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi cara membacanya adalah jika G2 sampai dengan G11 lebih dari atau sama dengan 65, maka dianggap lulus. Nah, kemudian jika tidak, karena kita hanya mempunyai dua data teman-teman, langsung saja kita ketikkan tidak lulus. Yes, tidak lulus. Tanda petik lagi, jangan lupa kurung tutup. Oke, kita coba baca lagi teman-teman. Jika G2 sampai dengan G11, ini ya, 88 sama 57, 56, lebih dari atau sama dengan 65, maka lulus. Jika tidak, maka dianggapnya tidak lulus. Seperti itu kurang lebihnya cara membacanya. Kemudian kita enter. Oke, ternyata Andi ini nilainya 88. Karena dia lebih dari 65, maka dianggap lulus. Maka kita tarik saja ke bawah. Oke.
kita sudah menemukan ya teman-teman, anak-anak yang lulus dan tidak lulus. Nah, kemudian teman-teman, kita akan mencari tahu banyaknya murid yang lulus. Nah, tidak mungkin dong ketika kita mempunyai data yang sangat banyak, kemudian kita cross check satu persatu, lulus dan tidak lulusnya, itu akan memakan banyak waktu, teman-teman. Nah, maka teman-teman di sini di rumus banyaknya murid yang lulus, kita gunakan kan count if. Caranya teman-teman, ketika sama dengan, kemudian ketik count if ya. Kemudian jangan lupa kurung membuka. Nah, kita blok range yang ingin kita cari tahu ya. Nah, kemudian dia mintanya koma ya. Kalau Excel teman-teman mintanya titik koma, gunakan yang titik koma. Oke, kriterianya tanda kutip lulus. Nah, oke, jangan lupa di kurung tutup. Oke, kutip, kemudian di blok, kategorinya lulus. Oke, kita sudah mengetahui banyaknya murid yang lulus. Apakah benar ada 6? Oke, kita cek ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata betul semua murid yang lulus itu totalnya ada 6. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan mencari tahu jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus sum if ya teman-teman. Oke, untuk rumusnya teman-teman di sini diketikkan saja sum if. Nah, kemudian range-nya ya. Untuk range-nya kita blok pada bagian status. Oke. Setelah kita blok, teman-teman, kita mencari tahu akan mencari banyaknya siswa yang lulus. Kemudian koma ya. Nah, sum range-nya adalah total nilai siswanya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita enter. Oke, jadi jumlah total nilai murid yang lulus itu ada 1427. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang terakhir teman-teman, kita akan mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Sama saja seperti tadi, kita menggunakan average if ya. Average if. Oke, teman-teman blok range status. Kemudian setelah di blok range status, teman-teman koma dan ketikan lulus. Diperhatikan ya teman-teman cara penulisannya. Kemudian koma lagi, kita blok yang rata-rata nilai, kurung tutup, enter. Oke, ternyata rata-rata nilai murid yang lulus itu ada 79,3. Oke teman-teman, tadi kita sudah menggunakan rumus sum, kemudian average, count, max, min, teman-teman ya. Kemudian count if ya. Count if. Kemudian kita mencari sum if dan average if. Oke, sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sama if teman-teman ya, 9 berarti. Oke teman-teman, kurang lebih segitu. Nanti untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang ini teman-teman, bagaimana mengecilkan huruf ini. Semua kan ini berantakan ya teman-teman. Nanti di awal kata bisa besar, kemudian ini nama lengkap sekolah bisa di sini jadi satu karena berpencar seperti ini. Nah, akan tapi
kita akan bahas di lain video teman-teman, agar teman-teman bisa fokus dulu ke kepada bagian yang ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sejauh ini, semoga bermanfaat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.